Bertempat di Cafe Sociality yang berada di Jalan DI Panjaitan nomor 36 Purwodadi pada Minggu 6 Desember 2020. Pimpinan pusat bersama hampir 25 peserta diskusi mengadakan pembentukan struktural pimpinan daerah Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia atau KANI untuk Provinsi Jawa Tengah. Karena kita lembaga independen, Pak. Lembaga independen. Kita mewujudkan masyarakat sadar yang berkualitas, karena selama ini kasihan mereka dan harus bisa banyak petani yang dibohongi. Selain pembentukan struktural, dalam diskusi yang dihadiri langsung dari pimpinan KANI Pusat Joko Susilo tersebut juga sekaligus mensosialisasikan program-program yang akan dijalankan oleh KANI untuk kedepannya. Menurut Joko Susilo, kepada jurnalis harian Siber TV menyampaikan bahwa lembaga KANI yang terbentuk dari sebagian besar para advokat ini mempunyai visi besar, yaitu mengedukasi masyarakat agar menjadi masyarakat yang sadar hukum. Perlindungan anak dan KANI kita satu ya, visi kita mewujudkan dan menciptakan masyarakat sadar hukum. Kenapa? Karena penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia itu 70% ya tidak memahami tentang hukum, melakukan tindakan baru tahu bahwa dia melanggar hukum. Nah, yang 20% saat ini mereka sedang menghadapi kompetitif tingkat Kapolsek, di tingkat Polres maupun di tingkat pengadilan. 10% mereka jauh dari hukum. Nah, tujuan kami adalah 1% aja kita untuk menurunkan dari 70% tadi. Tujuan kami menciptakan masyarakat sadar hukum dan paham yang menjadi masyarakat yang cerdas dan paham hukum. Secara pasti KANI ini suatu lembaga mungkin bisa disebut ormas atau LSM atau seperti apa? Kalau kita ini lembaga komite ya, komite itu adalah kita gabungan dari baik KANI maupun PRADI ya, bersatu ya kan menciptakan komite. Karena apa? Kalau asosiasi kayak PRADI, beliau hanya pendampingan kasus di tingkat pengadilan, beliau nggak bisa sosialisasi. Tapi kalau KANI komite, dia adalah bukan asosiasi, dia komite. Jadi kita bisa sosialisasi, menciptakan masyarakat hukum, dan kita bisa pendampingan hukum. Gitu. Dalam kesempatan ini pula, pimpinan daerah melalui Ali Mas'ud juga menyampaikan kesiapannya dalam memimpin khusus untuk daerah Jawa Tengah ini, akan membawa KANI untuk bisa bekerja secara profesional di era digital ini. Untuk KANI Jawa Tengah, kebetulan kita meliputi dari 35 provinsi kota, kabupaten kota. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang berbeda. Tentunya nanti kita buat dengan era sekarang ini kan dengan era digitalisasi. Jadi nanti di program KANI ini nanti ada pendampingan hukum secara offline maupun online. Jadi nanti kita buat secara sistematis nanti kedepannya seperti ini dengan bekerja sama pincap-pincap yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kira-kira begitu. Terkhusus di Kabupaten Grobogan sendiri, mungkin ada suatu embrio-embrio yang memang bisa dikaitkan dengan program KANI. Kalau di Kabupaten Grobogan ini kebetulan KANI ini punya satu badan otonomi yang namanya LATEKI. Jadi nanti kita punya kerja jangka pendek yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita akan konsolidasi dengan Polres, terutama di Kasat Lantas. Ya, kita nanti akan melakukan untuk salah satu kerjasama untuk program LATEKI-nya, yaitu tim sementara untuk anak-anak kita dari SMK, SMA. Target kita di sini. Sementara waktu nanti kerjanya dari sisi itu dulu. Terakhir Pak, harapan ke depan Anda bisa saat ini mungkin menjadi ketua Pemda ini, harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepannya kita ingin membawa KANI ini bekerja secara profesional, menggunakan masyarakat sadar hukum dan bekerja secara profesional sehingga kedepannya seluruh anggota KANI baik dari Pemda, Pincap sama seluruh anggota itu memiliki satu kesejahteraan yang setara. bikin RAB-nya, kebutuhan bibit, kebutuhan pupuk, sampai dia
3. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi BerTV melaporkan.